Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 yang saya cintai? Bertemu lagi dengan saya Riko Hikmawan, guru SBK atau Seni Budaya dan Prakarya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran jarak jauh atau daring. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Ala ziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, dipersiapkan dan alat tulisnya. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menggemakan moto Pink 3. Ya, ada di slide, bisa dibaca. Kalau yang lupa, ya pasti ingat lah moto Pink 3. Prima, prima, yes. Prestasi, rajin, ibadah, mengaji, dan akhlakul karimah. Walaupun kita di rumah, siswa-siswi Pink 3 diharapkan untuk menjaga moto Pink 3. Lanjut. Dibuka bukunya halaman 3. Di situ ada kilas balik. Oke, dilihat. Pernahkah kalian membaca komik? Apa komik favorit kalian? Ayo. Kalau saya dulu bacanya komik Doraemon. Kalau kalian apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Komik adalah salah satu bentuk gambar ilustrasi. Komik adalah kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jalinan cerita yang bersambung. Jadi komik itu ceritanya nyambung. Kayak misalnya buku Doraemon, ada Doraemon 1, Doraemon 2, nyambung. Pembuat komik, salah itu. Pembuat komik dinamakan ilustrator komik. Nah, ilustrator komik namanya. Karya-karya komik pada umumnya berupa cerita-cerita bertema kepahlawanan, pewayangan, cerita-cerita rakyat, dan humor. Selain komik, masih banyak lagi bentuk dari gambar ilustrasi, yaitu ilustrasi rubrik, ilustrasi perikanan, karikatur, kartun, dan lain sebagainya. Itu pendahuluan dari kita. Nah, di materi yang ini kita akan khusus membahas tentang gambar model. Oke, salah satu bagian dari gambar model adalah gambar bentuk. Nah, gambar bentuk ini memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah gambar alam benda atau still life. Bila mana wujud gambar diperoleh dari mencontoh objek benda-benda mati dengan cara mengamati secara langsung berhadapan dengan benda atau objek yang digambar. Nah, seperti contoh ada di sini seseorang yang sedang menggambar buah-buahan yang berada di atas mangkuk. Nah, ini gambarnya secara langsung bertatapan melihat objeknya. Ini disebut dengan gambar alam benda. Ada gambar model dan gambar ingatan. Gambar model adalah bila mana objek yang digambar adalah manusia. Ya, seperti ini. Gambar model adalah yang digambar manusia. Terus kalau gambar ingatan atau drawing apersepsi, bila mana wujud gambar diperoleh dengan tanpa melihat benda secara langsung, tetapi pernah melihat benda tersebut. Nih, kayak misalnya kamu kan biasanya kalau gambar itu ada sawah, ada gunungnya, ada pohon. Itu kan nggak secara langsung, cuma diingat-ingat. Nah, itu disebut dengan gambar ingatan atau drawing apersepsi. Nah, selanjutnya ada kemudahan-kemudahan dalam menggambar dengan melihat objek secara langsung. Nah, yang pertama adalah objek gambar terlihat lebih jelas. Nah, seperti kalau kamu gambar gelas. Nah, gelasnya itu sudah ada di depan kamu, jadi kamu tinggal mencontohnya saja. Seperti ini, menggambar wanita ini sudah ada di depannya, jadi pelukis hanya tinggal memperhatikan objeknya. Yang kedua,
tidak perlu mencari-cari objek gambar ya karena objeknya sudah ada di depan kita. Yang ketiga, penggambar atau pelukis dapat mengontrol gambar dan model sesering mungkin. Nah, jadi bisa dilihat ini apa hidungnya kurang mancung, apa hidungnya kepesekan, apa gimana gitu. Yang keempat, ketetapan sudut gambar lebih terjamin. Jadi lebih mirip, ada potensi lebih mirip karena kita melihat langsung objeknya. Sudah? Lanjut. Di halaman 4, di situ ada macam-macam kertas. Nah, yang pertama ada kertas yang murah. Kenapa disebut kertas murah? Karena murahnya kertas tersebut, kita lebih berani menggunakan secara bebas. Jenis kertas tersebut antara lain kertas stensil atau kertas koran. Jadi ada kertas itu yang dipakai untuk surat kabar, biasanya itu didaur ulang. Itu namanya kertas yang murah. Yang kedua dapat dibeli dalam ukuran kuarto, dibungkus secara rim-riman. Nah, ini seperti kertas yang buat dipakai untuk fotokopi. Nah, ini murah. Biasanya serim itu cuma 50.000. Bahkan dapat juga digunakan kertas pembungkus makanan. Nah, ya. Bisa juga dibuat bungkus gorengan. Yang kedua, buku lakar ukuran saku. Penjelasannya ada di buku kalian ya. Buku lakar saku karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana, mudah digunakan untuk dicoret-coret. Nah, ini bukunya bentuknya seperti ini. Nah, biasa dipakai tukang kredit. Karena bukunya kecil, mudah digunakan dan ditaruh di mana-mana. Yang ketiga ada kertas gambar yang baik. Kertas gambar yang baik adalah kertas pada larang, dinamai kertas pada larang karena pabrik pertama di Indonesia yang membuat kertas jenis ini berada di kota Padalarang. Kurang lebih kayak ini gambarnya nih, pabrik kertasnya yang ada di Padalarang. Yang keempat ada kertas Manila. Kalau kamu ke toko buku, ada kertas yang tebel-tebel terus warna-warni, nah itu bisa disebut kertas Manila. Permukaannya, jenis kertas ini lebih tebal dibandingkan kertas pada larang dengan permukaan yang licin dan halus, jadi tidak ada teksturnya. Licin dan halus, cocok digunakan untuk menggambar dengan cat air, watercolor, tinta, spidol, atau cat poster. Ini di fotokopian banyak yang jual. Yang E ada kertas karton. Nah, kertas karton lebih tebal dari kertas lainnya. Di antara jenis kertas karton yang lain dikenal adalah sebagai berikut. Nah, bisa kalian baca ya, langsung ada di halaman 4. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar model. Yang pertama ada proporsi. Apa itu proporsi? Seperti di kelas 7, kita sudah belajar tentang proporsi, yaitu suatu ukuran perbandingan bagian benda dengan benda yang lainnya. Yang kedua ada komposisi. Komposisi adalah susunan keseluruhan, yaitu antara benda yang digambar dengan ruang yang digambari. Nah, perspektif merupakan gambar dari sudut benda yang merupakan suatu pandangan kedalaman yang serasi dari wujud benda tersebut. Yang keempat adalah gelap terang. Gelap terang adalah untuk mewujudkan volume atau plastisitas suatu gambar atau benda. Nah, itu adalah tentang gelap terang. Ada yang ditanyakan dari keempat ini, silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Untuk materi sampai sini terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar dan nanti akan saya berikan kuis pendek dan silahkan kalian isi di Google Form. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.